wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati para wakil ketua, ketua prodi, para mahasiswa, mahasiswi, panitia peringatan Maulid Nabi, badan eksekutif mahasiswa. Mungkin hari ini kita melaksanakan secara sangat sederhana. Untuk tahun yang akan datang, Bapak harapkan pelaksanaannya tidak seperti ini, tapi langsung di outdoor, kita pasang di luar saja. Dan ini terpisah dari pesantren. Jadi silahkan dipikirkan baik-baik untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya terpisah, tidak disatukan, tidak nempel dengan pesantren. Itu dari SMK sampai MI sampai TK. Tapi Bapak harapkan ini mahasiswa silakan kerahkan semua pikiran, kerahkan semua kemampuan, bagaimana caranya untuk melaksanakan sebuah peringatan hari besar keagamaan yang diselenggarakan di luar arena. Ya lebih baik di outdoor, di depan kita lakukan saja gebiar, tetapi mungkin hal itu memerlukan dana dan biaya yang tidak sedikit. Silahkan, karena Anda mahasiswa, maha itu kan banyak, tinggi. Sedangkan siswa membaca, berarti harus banyak membaca. Bukan banyak meminta, tetapi banyak membaca. Silahkan baca keadaan, silahkan baca peluang. Sekecil apapun itu peluang, kita ambil kesempatan meskipun harus selempet. Itu sangat diharapkan. Silahkan di sini kita bisa memberdayakan unit kegiatan mahasiswa yang terkait dengan ekonomi semaksimal mungkin. Makanya ketua BEM itu Bapak harapkan silakan khususnya di bagian ekonomi itu untuk memberdayakan bagaimana setiap acara kegiatan itu tidak melibatkan, minimal tidak pertama kali minta kebagian kemahasiswaan. Jalan terakhir, tatkala ke sini mentok, ke sana mentok, ke sana buntu, ke sini pun sudah buntu, maka akhir barangkali baru kita ngobrol lobby dengan bagian kemahasiswaan. Itu merupakan jalan terakhir, bukan jalan pertama. Kemahasiswaan bola dulu ke Pak Najib, ke Pak Najib di ACC, ke Bapak tidak dijawab. Mohon maaf Bapak tidak menjawab, sebab Bapak sudah 2 hari ini istirahat total. Dan ini pertama kali Bapak tampil lagi. Setelah 2 hari Bapak meng-cancel acara lebih dari 4 acara, baik siang maupun malam. Termasuk yang hari ini juga, yang siang hari setelah dari sini duhur ada acara muludan, Bapak cancel pula dari malam-malam. Kecuali yang acara malam nanti Bapak nggak cancel. Makanya ini perdana latihan kembali. Kalau dihitung udah berapa amplop Pak Jajar? Iya, udah berapa amplop? Ini sebagai sarana latihan, karena saya tahu di sini mau di amplop. Iya, saya sudah tahu di sini nggak akan di amplop. Makanya udah tahu dari mukanya juga. Iya, saya sangat paham sekali karena berbagai keadaan. Ini suara mending masih ada, karena kalau sudah saya serau mungkin tidak ada suara. Terakhir saya ngaji kemarin di Arang Pawitan, saya kirain di masjid, ternyata di luar di panggung. Itu sangat sulit juga. Tapi qadarullah malam itu juga suara mendadak ada. Ya lumayan gitu. Iya. Dan kalau nggak salah
Sampai saat ini saya sudah menyelesaikan kurang lebih 41 panggung. Dan ini masih ada sekitar 17 sampai 18 panggung yang belum saya selesaikan. Tong biru itu. Lamun sapanggung kawin 2 juta nggak bisa baraha. Teh juara ada dulu. Lain pengumuman. Pak tenaros bener kebaik mangga bejakan. Hadirin rahimakumullah, baik anak-anakku yang Bapak banggakan. Marilah kita mengingat 1400 tahun yang lalu. Mungkin hari ini kita bukan merayakan ya, tetapi memperingati. Makanya saya malam-malam tadi ke Pak Wandi sadiakeun mik anu sae. Lamun mik butut Bapak geus nyarios. Komo foto apa mah geus mati. Lain kalau kudu ngajaga suara. Iya, makanya di masjid-masjid tertentu kalau hanya mik-nya teraus nek-nekan, wah Bapak mah geus semangat. Iya, makanya kalau udah mic-nya bagus, panggungnya juga mewah, soundnya juga bagus, Bapak tambah kesemangatan. Hebat, kerma mic halus, tempat halus. Wah, pokoknya hebat, serba kuat, amplopnya gede. Udah mic-nya jelek, tempatnya gak menarik, minta amplopnya teh saya. Tapi dah. Bukan itu yang menjadi tujuan, hanya sekedar intermezzo aja. Baik, alhamdulillah kita sampai saat ini mengenal asma Allah, tahu nama Rasulullah. Padahal jarak antara Mekah dan Cikamiri jauh. Dari Cikamiri saja kalau harus ke Mekah mungkin kurang lebih 13 jam, 4 jam ke Jakarta, dari Jakarta sampai ke Mekah itu 9 jam. Tapi kita tahu, kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah. Nah, oleh karena jarak yang sekian jauh, Eropa tak lebih jauh daripada Arab Saudi. Afrika itu masih dekat ke Arab. Ras kuning Asia itu masih dekat ke Arab. Tapi kalau Indonesia ini sudah cukup jauh. Makanya puji syukur kita kehadiran Allah, kita bisa mengenal asma Allah dan asma Rasulullah. Tanpa itu, inilah yang dimaksud dengan kalimat rahmatan lil alamin. Bapak akan menguraikan saja rahmatan lil alamin. Unik, manusia tatkala Nabi Adam diutus oleh Allah karena satu kesalahan, maka Nabi Adam hadir di daerah yang sekarang menjadi India. Sedangkan Siti Hawa diturunkan oleh Allah di sebuah daerah yang sekarang menjadi kota Mekah. Keduanya tak bertegur sapa, tak pernah ketemu. Menurut satu riwayat, hampir 40 tahun pasang kekasih ini yang sudah dinikahkan oleh Allah di surga nikahnya pun tak pernah ketemu. Sampai akhirnya mereka berdua mengenal kembali masa-masa keindahan, masa-masa I love you. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa bertemulah di sebuah tempat yang menjadi situs sampai sekarang. Itulah yang disebut dengan Jabal Rahmah. Maka mulai saat itu tonggak sejarah mulai berlaku. Nabi Adam dan Siti Hawa membina rumah tangga, tapi ada satu pepatah, ada satu ingatan bagi kita. Meskipun terpisah hampir 200 tahun, tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa selalu memanjatkan ampunan kepada Allah. Makanya ampunan Nabi Adam itu tak panjang-panjang, hanya meminta dengan sebuah kata, Rabbana zalamna anfusana
wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka manusia mulai berkembang biak. Mulai dari saat itu Nabi Adam diutus oleh Allah hanya mengurus keluarga. Mengurus keluarga pun sedemikian rumitnya. Betapa anak beliau Habil dan Kabil terjadi perselisihan sampai akhirnya salah satu dari putra Nabi Adam meninggal dunia. Dan itulah manusia pertama yang meninggal di dunia, manusia pertama yang dikubur di dunia. Maka semenjak saat itu manusia semakin banyak. Lalu Allah mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam Allah utus untuk satu kampung selama 950 tahun. Tetapi ternyata yang beriman hanya 84 orang. Menurut satu riwayat hanya 83 orang. Betapa sulit dan peliknya apa yang disebut dengan dakwah. Maka manusia mulai banyak, maka mulailah menyebar. Ada Eropa tak jauh dari Arab. Mungkin kalau Arab dan India lihat dari kulit pada putih-putih dan kuning, kuningnya pun kuning langsam. Lihat di rambut udah hitam, keriting, ikal, indah untuk dilihat. Dilihat dari fisik dan postur, mereka itu tinggi-tinggi, besar-besar. Lihat dari hidung pun mancung-mancung. Geser sedikit ke Eropa, mungkin kulitnya sudah tidak putih lagi, tetapi bercampur baur dengan warna kuning. Itulah yang disebut dengan bule. Mata-mata yang hijau dan biru. Kalau kita ingin hijau dan biru tatkala melangsungkan pernikahan, kita harus pakai soft lens. Tapi mereka tidak, karena mereka alami. Meskipun rambut sudah agak pirang, mungkin terganti atau pahini yang bulu jago. Maka mulai melebarlah ke daerah Afrika. Mungkin lihat rambut orang Afrika masih ikal, lihat hidung pun masih mancung, tetapi kulit agak gosong, hitam lebam dan gelap. Maka bergeser sedikit ke ras kuning. Ada Cina, Korea, Tibet, dan Jepang. Termasuk di sananya ras Mongolia. Mereka sudah putih-putih, tetapi mata agak sipil. Dan rambut pun ternyata udah lurus, tidak lagi ikal, tidak lagi galing, tidak lagi keriting. Maka mulailah datang sampai ke Indonesia yang seperti ini. Awak tepati jangkung, kulit tepati koneng, pada salin koneng lain. Ada orang mengatakan bahwa kulit orang Indonesia itu mirip sawo. Ya mungkin sawo itu bukan sawo muda, bukan sawo tua, sawo matang pun enggak. Ya lebih dekat ke sawo buruk. Lihat hidung enggak mancung-mancung amat, yang udah pesek-pesek, jangkung itu ya udah seperti ini. Inilah Indonesia. Inilah Indonesia. Kita sudah sangat jauh. Lalu Allah mengutus Nabi Musa. Nabi Musa itu diutus oleh Allah hanya satu bangsa, bangsa Israel. Bahkan Nabi Musa dilengkapi oleh Allah memiliki mukjizat. Mukjizatnya hebat. Ketika tangan dimasukkan ke dalam ketek atau saku, maka yang keluar adalah aliran listrik. Itu bisa menyengat jutaan atau ribuan voltase. Ya kalau kita, kalau Ihsan masukkan tangan ke diri, kita kan paling bau. Nabi Musa dikasih mujizat oleh Allah tongkat, sebuah tongkat yang satu kali ketukan tongkat itu ngabulunggung jadi jalan tol. Nah kita cari entah di mana itu tongkat Nabi Musa. Andai kata ini tongkat ketemu oleh Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi enak, tinggal buat jalan tuh, apa? Tuh langsung jadi. Tapi ternyata orang tidak tertarik dengan tongkat Nabi Musa, mereka lebih tertarik dengan harta si Korun. Makanya kalau menemukan harta di bawah timbunan tanah, mereka suka nyebut dengan istilah, ya itulah tongkat
selalu menjadi pernyataan, menjadi selalu peringatan adalah hartanya si korban. Lalu Allah mengutus lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diutus untuk sebuah negara. Di negara tersebut Nabi Sulaiman memiliki bala tentara, jin, manusia, dan burung. Nabi Sulaiman itu bisa mengobrol dengan semut. Nabi Sulaiman bisa bercakap-cakap dengan angin. Nabi Sulaiman itu bisa berjalan tanpa menggunakan MRT, tanpa menggunakan sepeda motor, tapi cukup memerintahkan kepada angin. Angin, bawalah daku menuju ke sebuah tempat. Kalau kita tidak, orang yang suka pakai anekdot, angin keluarlah engkau, maka yang keluar dari pantat itu pun tak sopan. Angin selalu begini, tahu enggak bahwa Pancasila itu ada 5, bendera berkibar-kibar. Ya udah meletak bau. Baik, para mahasiswa, para mahasiswi, selanjutnya Allah mengutus Nabi Isa. Nabi Isa diutus oleh Allah bukan untuk seluruh dunia, tetapi diutus hanya untuk satu bangsa. Bangsanya adalah bangsa Romawi dan bangsa sedikit bangsa Israel. Maka Nabi Isa pun dikasih mukjizat oleh Allah. Mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tatkala ada orang buta, maka Nabi Isa hanya menempelkan tangan. Tangan ditempelkan di mata orang yang buta, maka sejak saat itu dia bisa melihat dengan normal. Yang lebih unik lagi adalah bahwa Nabi Isa, tatkala ada orang yang sudah meninggal dunia, hanya dengan satu sahutan, bangun lagi, maka orang tersebut bisa terbangun kembali. Tetapi mereka semua, para nabi-nabi Allah, diutus hanya untuk lokal. Tatkala manusia semakin banyak, maka Allah mengutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cukup pelik, sebab Rasul itu diutus tatkala manusia sudah sampai di berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Suku sudah semakin banyak. Di Indonesia pun kan suku cukup banyak, mulai dari suku Mataram, Goa, Toli-Toli, Sumbawa, RCTI, Bau-Bau, Pusat Kota Jakarta, Maluku dan sekitarnya. Itu cukup di Indonesia saja, apalagi ini di dunia. Dan maka oleh karena itu Allah mengutus Rasulullah untuk mengembalikan lagi guidance awal, kunci awal, bahwa manusia pertama kali mengenal Allah dan mengenal Allah dan mengenal Allah hanya berada di kota Mekah. Mengapa? Jadi sebuah pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah di kota Mekah? Karena di kota Mekah terdapat siklus pertama kali manusia mengenal Allah, dan di Mekah pula pertama kali Allah mengutus utusannya yang disebut Rasul. Makanya ada siklus bersejarah tersebut dinamakan dengan Ka'bah, dan ini tertera di Quran surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Maka pertanyaan berikutnya, mengapa Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah di Cikamiri? Jawabannya simpel, karena di Cikamiri tidak ada Ka'bah. Mengapa Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah di Jakarta? Karena di Jakarta tidak ada Ka'bah. Mengapa Nabi Muhammad tidak diutus di Cina? Karena di Cina tidak ada Ka'bah. Ini menjadi jawaban. Maka mulai saat itu, jauh ribuan tahun yang lalu, Allah mengutus penghulu nenek moyang Nabi Muhammad, dialah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan sisa-sisa puing Ka'bah, karena Ka'bah pernah hancur di saat banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Maka Ka'bah dibangun
yang direnovasi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sambil berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Maka sejak saat itu simbol Ibrahim menjadi sebuah simbolik yang menerpa ke seluruh penjuru dunia, bahkan diikuti oleh bangsa manapun. Ibrahim, ada yang mengenal dengan istilah Ibrahim, ada yang mengenal dengan istilah Abraham, bahkan ada yang mengenal dengan istilah Brahma. Marilah kita mengkaji sebuah kajian sehingga kita bisa mengurai kembali benang khusus. Di India ada sebuah tempat yang selalu menjadi tempat peribadatan. Tempat tersebut terbuat dari batu, di tengahnya kosong. Dan ini mirip dengan yang ada situs di Ka'bah. Ka'bah itu sebuah bangunan terbuat dari batu, di tengahnya kosong. Di Ka'bah, di Arab ada Ka'bah, di India ada stupa. Makanya kalau yang pernah berangkat ke Candi Borobudur, itu kan mereka replikanya melihat dari India, stupa kosong di tengah. Ada yang unik lagi, maka muncul di India ada air Gangga, maka di Arab ada yang disebut dengan Zam-Zam. Di India ada, di Arab ada yang namanya Jabal Rahmah, maka di India ada yang disebut dengan Lingga Yoni. Yang suka nonton film India, mungkin perempuan biasanya, di film India suka ada tempat altar pemujaan dewa Siwa. Itu bentuknya kan suka batu ya, itu namanya Lingga Yoni. Yang muncul ke atas suka ditumbuk pakai kunyit, itu namanya lingga. Sedangkan yang berbentuk melingkar persis seperti kemaluan perempuan, itu namanya yoni. Lingga yoni, lingga itu adalah kemaluan laki-laki, sedangkan yoni kemaluan perempuan. Jadi kalau orang punya kampung bernama Lingga Yoni, pasir lingga, oh berarti dataran terhampar yang seluruhnya berisi kemaluan laki-laki. Unik ini. Ada Lingga Yoni. Kalau di Islam namanya Jabal Rahmah. Kemudian ada perjalanan suci. Ketika orang Islam menggunakan kain selempang putih, hanya cukup 2 helai. Pertama ke bawah yang diikat menjadi sarung, yang ke atas dijadikan selempang. Itulah perjalanan ibadah haji. Di India pun ada, cuman warna yang berbeda. Mereka menggunakan selempang berwarna kuning. Tatkala selesai melaksanakan ibadah, di kita ada yang namanya kurban. Maka di India pun ada yang disebut dengan gadri. Di kita kalau selesai melaksanakan ibadah haji, ada dicukur, namanya tahallul. Maka di India ada yang disebut dengan gundul. Makanya botak. Tatkala di akhir mereka melaksanakan sujud. Dan di kita pun ada sujud, namanya sujud syukur. Sujud yang terjadi di kita hanya terjadi 2 titik. Simahum bi wujuhihim min athari sujud. Maka mereka ada titiknya, ada 8. Makanya lihat di biksu-biksu Hindu dan India suka ada bekas di sini. Diturutan kurang, dikerjakan pakai cinoan, kunaon pak, kulipstik. Ada titik 8 di sini. Mengapa Bapak sampaikan hal ini? Silakan dicari literatur sebaik mungkin, sekumplit mungkin. Nanti seakan kita bisa mengurai di mana benang kusut ketemunya ini. Karena ini di lingkungan akademisi, makanya Bapak sampaikan. Mungkin ini agak aneh dan agak asing, karena masih banyak orang yang belum sampai ke sana untuk meneliti sejauh mana kaitan
Karena di India kan mayoritas Hindu, sedangkan di kita mayoritas adalah Muslim. Nah, maka semenjak saat itu Islam mulai berkembang. Setelah Nabi Ibrahim, maka disertai oleh dua putranya, Nabi Ismail dan Nabi Yakub. Bahkan ada seorang istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah, dan bapak pun curiga istri daripada Dewa Brahma itulah yang disebut dengan Saraswati. Mungkin ini dari istilah Sarah. Kita harus mulai mengurai hal ini sampai di mana titik temunya. Kalau orang yang mau membaca, mungkin mereka terus akan meneliti, sebab ini benang khusus. Mengapa Bapak sampaikan ini? Sebab kedua-duanya berasal dari India dan Arab. Mungkin pasti bakal ada titik temu, tapi sampai saat ini rata-rata jarang mengatakan bahwa ini berasal dari sumber yang sama. Maka semenjak saat itu, maka mulailah manusia semakin banyak. Maka didapatkanlah Nabi Ismail yang menjadi penghulu, bahkan menjadi nenek moyang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini bahkan Nabi Yakub menjadi nenek moyang, sehingga melahirkan sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Inilah asal mula sampai manusia berkembang. Maka pergeseran nilai yang tadinya mengenal tauhid semakin jauh, karena bersumber dari pusat mereka semakin jauh. Bahkan kaum Israel itu semakin jauh dari titik awal. Maka oleh karena itu Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW untuk mengembalikan semua itu ke gaiden awal, titik awal ini berasal dari mana. Maka untuk menghibur hal itu, Rasulullah diutus oleh Allah melaksanakan apa yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pas Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu. Kalau dilihat di kitab Dardir, di kitab Bainama, mungkin yang sudah ngaji unik, yang ditemui oleh Nabi Muhammad ternyata tidak semua para nabi. Ini mengandung nilai. Tapi yang ditemui pertama, siapa? Nabi Ibrahim. Pas Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim, kalau bahasa orang Garut apa? Hari abah teh Nabi Ibrahim nya bah abdi Rasul terakhir rahmatan lil alamin, Rasul diutus ke sapageus alam jagat raya. Ari kitu kumaha supados abdi pancen dina dakwah cik paparinan ka abdi petuah sareng petunjuk. Kumaha Nabi Ibrahim, ya al-akhis salih, dulur anu saleh, lamun aya kaum anjeun anu nanyakeun di mana bekas situs kaula tuh bejakeun Ka'bah ngaranna. Lamun aya nu nanyakeun di mana bekas situs anak kaula tuh belah ditu ngaranna Hijir Ismail. Lamun aya nu nanyakeun di mana baheula salira pernah ngabaledogan setan tuh bejakeun Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah. Lamun aya nu nanyakeun deui di mana tempat indung anjeun saha Siti Hajar tatkala keur neangan cai bejakeun ku anjeun tuh di Safa dan Marwah. Lamun aya nu nanyakeun deui baheula pernah aya cai anu ngaburia sakitu ngabulana di mana tempatna tuh bejakeun sisi Ka'bah, itulah disebut cai Jam-Jam. Nuhun bah, mun bahasa Garut. Bah, ari hoyong nanyakeun eta situs Ka'bah mimiti didamel ka saha bah. Tuh datangan ku anjeun. Ka bapa anjeun saha bah? Tuh kana Kangjeng Nabi Adam mumpung aya di dieu. Maka Kangjeng Nabi nepangan ka Kangjeng Nabi Adam. Itu di peristiwa Isra. Maka mulai datang ke Nabi Adam. Bah,
Mama pun bahasa Garut. Tonggo bahasa Arab gitu. Mama teh nabi pertama. Mama diutus ku Allah ka umur manusia pertama nikah di surga. Abdi hoyong terang mama. Ari eta Ka'bah teh naon? Eta Ka'bah teh situs pertama kasono kaula baheula. Hanya satu kesalahan, kaula diusir ku Allah. Maka lungsur ka dunia. Saking musono kaula ka surga. Lajeng Allah nyimpan sebuah bahan, sebuah benda dari surga. Itu disebut Hajar Aswad. Mama, ari eta Jabal Rahmah naon mama? Upami Jabal Rahmah mah eta teh tanda I love you ku bersama dengan ibundamu. Muncul bahasa dia. Indah dan unik ini. Mama. Abdi kedah tumaros tina perkawis dakwah kasaha anu paling hebat. Tuh datangan ku anjeun. Kasaha ka Nabi Nuh. Maka datanglah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh kan berdakwah ratusan tahun, tapi dengan gigi sampai yang beriman pun hanya 83 orang. Bahkan tercantum dalam Quran ada namanya surat Nuh. Ada yang hafal? Surat Nuh. Inna arsalna ila Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Ani'budullaha wattaqu wa ati'un. Harapan? Dapat. Soal Quran kan? Kosong. Cik tes dulu padanya kita tes ya. Kita tes mahasiswa dan mahasiswi ya. Sebab ini yang terbanyak mahasiswi nanti mahasiswa. Siap ya? Siap ya tes? Siap. Ayo lanjutkan bacaan saya. Saya tahun ini Bismillah ya. Duluan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ikut baca semoga dapat jodoh, panjang rezeki, panjang usia. Anu teu miluan jadi untung sia salah. Ikut. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjutkan ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jajak kupingkeun. Kita cek yang laki-laki ya. Ikuti ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Saketik apalan. Coba di mana ini? Hah? Enggak apa? Hebatnya mahasiswa itu udah sedikit hafal, udah banyak. Satu lagi ya, ayo satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutubuha daniyah. Masya Allah. Dengarkan lagi sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kumaha ini? Kumaha ini? Kenapa ada apa? Panjang tuh. Hari itu apa hari itu? Lupa.
licik. Anu diaos ka ieu Quran lah ya. Quran. Bukan itu Quran sanes. Quran. Orang mana licik? Oh, itu mah para roh. Ieu para raja. Ini suka yang panjang yang potong. Oke, kita kasih yang pendek ya. Ayatnya 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Itu surat Al-Muzammil ayat terakhir. Coba ini. Iya kan sok para kita kasih yang panjang ya. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ya, cukup ketahuan kan? Kita kasih surat Al-Baqarah. Terpercaya coba. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang 80 ayat, yang kecil apa, yang 286 pun apa. Jadi memang mahasiswa itu the best. TOPP top. Hebat ya? Hebat. TOPP tua omong peot penyakitan. Ya, kembali lagi ke tadi. Sampai apa tadi? Ini belum beres rahmatan lil alamin belum. Sampai apa? Berbicara. Lupa lagi. Bino. Maka dikembalikanlah manusia untuk mengenal Allah kembali. Sumbernya awalnya adalah dari kota Mekah. Yang lebih unik, Islam bisa sampai ke Indonesia padahal Rasulullah tidak beranjak kemana-mana. Rasul itu hanya antara kota Mekah dan Madinah. Rasul gak pernah ke Garut. Rasul gak pernah sampai ke Eropa. Kalau boleh menyebut dakwah Ustaz Somad itu kan tiap daerah di berbagai belahan dunia. Rasulullah itu berdakwah hanya 2 tempat, Mekah dan Madinah. Gak lama dakwahnya juga, hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Siapakah itu? Rasulullah. Tetapi ternyata Islam bisa sampai ke sini. Kita bisa mengenal Islam. Qurrata a'yun tidak akan ada tanpa mengenal Rasulullah. Qurrata a'yun tidak mungkin membuat masjid semegah ini tanpa mengenal Rasulullah. Mahasiswi pun tak mungkin memakai kerudung dengan pakaian yang sangat rapi menutup aurat kalau tidak mengenal Rasulullah SAW. Rasul itu sangat unik dakwahnya. Bagaimana bisa seorang Umar bin Khattab, ahli gulat, ahli perang, ahli berkelahi, bisa tunduk kepada manusia yang tak pernah berkelahi? Itulah Rasulullah. Bagaimana bisa seorang Abdurrahman bin Auf yang kaya raya bisa menghibahkan semua hartanya hanya karena seorang Rasulullah yang tidak memiliki karya semelimpah sahabat manapun? Bagaimana bisa seorang Siti Aisyah yang berusia kurang dari 10 tahun bisa rela menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasulullah yang berusia 54 tahun? Berarti ada sebuah sosok yang sangat unik. Itulah pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya baca di Sahih Bukhari, pernah satu ketika Rasulullah lagi memimpin majelis persis seperti ini. Dia caralik seueur jungkurunyung kurang gedui. Kalau dalam surat Yasin, wajah min aqsal Madinah
dari kota. Urang kampung bau lisung, nu teu nganggur sakolah, teu nganggur pasantren. Maka datanglah ke kota Madinah. Dengan polosnya dia menggaungkan suara yang cukup keras. Maka datanglah ke masjid. Man, cukup dengan menyebut man, itu memanggil Rasulullah. Man, sahabat Umar dia mulai menghunus pedang. Sungguh tak sopannya ini manusia. Ya Rasul, izinkanlah daku untuk menebas batang lehernya. Kata Rasulullah, diamlah wahai Umar, diamlah. Maka datanglah si Bedawi tersebut. Ayah nama, saya pengen kencing, ya kalau mau kencing silakan cari toilet. Gak kuat, maka mulailah dia kencing di dalam masjid. Di sini aja ya dia. Maka dia mulai sekurang mengalahkan lancingan. Ada di masjid. Kalau hal ini terjadi pada saat sekarang, cigana lain dicarek bakal di kamera, di video, terus di upload. Telah terjadi pelecehan terhadap rumah Allah, Masjid Qurrata A'yun di Kiihan. Mungkin seperti itu sekarang. Makanya tolong sedikit sekarang, cotak seetik kamera, cotak seetik upload, lain dicari. Tapi dakwah Rasul begitu hebat. Tatkala setelah selesai kencing, si orang Badawi tersebut langsung pakai duit celana. Udah man, takut kesopan nyebut man. Kalau yang mahasiswa, bapak keur ngajar tim. Bukan apa-apa ditonjok. Tapi Rasul dengan diinginnya tidak seperti itu. Maka tatkala datang, ya Rasul, hiji jelema teh geus kesopan ka anjeun nyebut man. Makanya kalau ke Rasul nyebut itu la taj'alu doa an-nabi ka doa ibadikum ba'da. Janganlah engkau memanggil Rasul Muhammad dengan sebutan sesama antara kita, enggak boleh. Makanya pakai sayyid, pakai nabi, pakai Rasul kalau nyebut ke Nabi Muhammad. Maka Umar sudah menghunus pedang. Wahai Umar, jangan dulu marah. Mungkin orang ini terbiasa kencing. Kencingnya itu gak di tempat, gak tempat yang selayaknya. Ya persis di kita juga ada. Kencing di atas ban mobil, kencing di selokan, kencing di halaman. Ya persis. Dari mana santrinya? Mungkin santrinya dari Qurrata A'yun. Mungkin saja ya kan. Nabi marah tidak. Ada lagi yang kedua. Pas Nabi masuk mau sholat ke masjid, ada sahabat yang kerjaannya tidur melulu. Bangun tidur lihat Rasul, ya Rasul, tanganmu ya Rasul. Setelah itu dia tidur lagi. Setelah Rasul beres sholat, maka Rasul pulang. Maka si sahabat tersebut langsung, ya Rasul tunggu sebentar. Maka mulai sahabat tersebut langsung menggelayut dari belakang ke tubuh Rasul. Ngakut. Atau Rasul hampir berkata, ya Rasul, boleh tanya enggak? Boleh. Tanya sesuatu? Boleh. Tanya apa? Kiamat itu kapan? Kamu nanya-nanya kiamat, memang kamu sudah punya bekal apa? Ya Rasul, aku gak punya bekal apa-apa. Bekalku hanya satu. Apa? Kecintaanku kepadamu. Ya udah. Tapi ya Rasul bentar dong. Ya ada apa? Kalau aku cinta sama Rasul, Rasul cinta sama aku. Ya udah.
kalau Rasul cinta kepadaku, apakah Rasul nanti akan membiarkan tatkala di akhirat? Karena aku adalah kekasihmu dan engkau kekasihku, apakah mungkin seorang kekasih akan membiarkan kekasihnya terjun di neraka yang sedemikian panasnya? Ya enggak mungkin toh. Kata sahabat tersebut, kalau begitu aku nanti tak bawa Rasul ya ke surga Firdaus. Ya, aku bawa kamu. Atau yes. Modalnya naon cinta. Makanya Nabi bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak di surga. Yes. Atau di saat sahabat tersebut nyebut yes, datanglah sahabat Abu Bakar. Mendengar hal itu, sahabat Abu Bakar menghampiri Nabi sambil berpikir, otakku habis, anakku Siti Aisyah dikawin oleh Rasul, jikanya aku lebih mungkin untuk masuk ke surga. Maka bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah benar yang dikatakan engkau tadi? Ya. Maka Sayyidina Abu Bakar saking bahagianya itu langsung menarik sambil berkeliling, yes, sampai jubah beliau itu tersingkap ya. Maka itulah yang menjadi sandaran bagi torekat Maulawiyah melakukan yang disebut dengan tari sufi, dan ini yang menjadi riwayat oleh Sayyid Jalaluddin Rumi. Makanya kalau di Turki sana, di Maroko, ada kan yang menari pakai kopiah tinggi, pakai baju merah, tarinya begini. Ada. Itu berkeliling berpikir, itu tarekat. Bolehkah di kota Ain dipakai? Waduh, enggak membayangkan. Santri nanti Pak Haji Kartel di sini di kamera di keluar, wah, Kurota Ain menerapkan ajaran sesat. Gak kebayang kalau hal ini terjadi. Itulah dakwah. Uniknya lagi, maka mulai saat itu banyak orang Arab yang masuk Islam. Dan ketika masuk Islam, mereka kan kalau beribadah, kalau sholat, orang Arab kalau sholat kan suka melihat patung. Patungnya di depan, ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Sedangkan kalau masuk Islam, kita sholat melihat Allah tidak. Berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat Rasul di depan dan sahabat di belakang Rasul sholat, ya udah mereka usul kepada Allah. Kalau sahabat yang belakang, mereka nggak bisa melihat Allah. Makanya Allah langsung memberikan petunjuk kepada Nabi, "Ubudullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka." Engkau beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tatkala engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Makanya sholat gak boleh sambil merem. Sholat itu kan biasa diperintah. Maka sahabat yang belakangan melihat Allah, mencari di mana letak Allah. Datang ke Rasul, ya Rasul, saya nggak menemukan Allah. Maka Rasul memberikan bimbingan, ya udah, kalau engkau bisa melihat Allah, sholatlah engkau seolah-olah engkau dilihat Allah. Makanya menuntut begini tak terlalu sulit. Quran itu zaman Rasul gak ada, tidak dibukukan. Maka sahabat yang mulai membukukan, maka sampailah ke kita. Quran sahabat itu tidak ada sakal, tidak ada titik, persis jika sebelah gitu ya, karena itu kan jika caci, tak ada titik, tak ada apa-apa. Maka mulailah datang tabinya. Siapakah? Abul Aswad Ad-Du'ali membubuhkan titik-titik. Makanya Ba bisa melihat kan titik di bawah, Ta titik 2, Sa titik 3, Jim Ha Ho titik di tengah, titik di atas. Tapi tetap manusia pada saat itu sukar untuk memahami bacaan Al-Quran. Karena para sahabat kan hafal. Maka mulailah ditemukan namanya syakal, fathah, kasroh, dhamma. Siapa penemunya? Syekh Khalil
Mekah itu sangat sulit mendapatkan air. Tapi kalau di sini air cucor. Coba hese cai di piwarang wudu sehari 5 kali. Itu dakwah Rasul begitu hebat. Cai hese kudu wudu tiap sehari 5 kali. Apalagi kalau harus mandi junub. Anak-anakku, bahwa di kota Mekah itu laki-laki semalam bisa berhubungan badan dengan istrinya hampir 8 kali semalam. Semalam 8 kali. Sebab yang dimakannya adalah domba, daging domba. Berbeda dengan di Indonesia, bukan satu malam 8 kali, tetapi 8 hari hanya satu malam. Begitu hebatnya mereka. Yang paling unik kalau puasa, kan kalau kita puasa, dia kabelah itu tangkal jamu, dia kabelah dia tangkal buah, kapayun loba awewe. Ya kalau di Arab, lihat ke pinggir gunung, lihat ke sebelah pinggir batu, lihat ke depan gak ada perempuan-perempuan cantik yang menebar aurat. Makanya ulama memakai hadis ini, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya di Indonesia, lihat ke depan cadil, nempok kebelah dia sirop, nempok ke tukang sirup ABC, kapayun sebelah kaki dia ayam belah dia baso, belah itu nasi padang. Aku pikir kan terus. Ya kalau di Arab kan seperti itu dakwahnya mungkin, makanya memahami pribadi Rasul itu gak gampang. Sejarahnya bisa kita baca, tetapi situasi dan kondisi kita tidak dapat membayangkan betapa hebatnya dakwah Rasul. Maka sampailah ke kita Al-Quran. Al-Quran sampai ke Indonesia, cuma logat yang berbeda-beda. Sebelum sampai ke kita, ada dulu ke Persia. Di Persia itu kalau tempat ibadahnya ada yang namanya Manaroh. Manaroh itu adalah tempat api. Makanya kalau di itu sekituan seduh. Dulu pernah saya permainan di HP, entah permainan apa namanya. Jadi gitu jika Manaroh seduh ngeluh. Nah, masuk ke Islam, Manaroh masih dipakai di bangunan masjid. Sampai di Jakarta bukan menaroh, tapi dikenal dengan istilah menara. Menaranya masih menjulang tinggi, tapi apinya sudah tidak ada. Itu adalah berasal dari kebudayaan tempat ibadah orang Majusi. Nah, bahkan di masjid ada yang seperti ini Pak Imaran. Ini berasal dari orang-orang suku Kapitayan. Kapitayan itu di Jawa Timur. Jadi masjid dulu itu persegi saja orang. Kami di itu mirip Pasewakan. Pasewakan itu tempat ibadah orang kebatinan. Pasagi. Tapi masjid ada Pak Ibadah. Mengapa mereka beranggapan bahwa Tuhan berada di ruang kosong yang bernama kotak? Namanya apa ya? Sanggar. Maka lambat laun sanggar diubah menjadi istilah langgar, ajud. Bolehkah seperti ini? Boleh. Sebab ini penanda bahwa di mana letak kiblat. Coba kalau ini masjid, itu ayat kiblat, pasagi. Belum daya sejadah, kita sulit mengenali mana arah kiblat. Dan saya pernah mengalami sendiri, pas saya mau ngaji ke daerah Kertasari, Ciberem, masuk masjid Persis. Pas masuk ke masjid ternyata gak ada pengimaran seperti ini. Pas masuk sejadah dahaya, saya sholat menghadap ke arah selatan. Allahu Akbar. Untung ya budak. Pak, kiblatnya sanes kan itu, tuh kan itu. Di sana saya mulai berpikir, itulah pentingnya yang namanya pengimaran. Gak ada pengimaran dengan Nabi, gak ada. Lihat di Masjidil Haram. Maka sejak saat itu datanglah Islam sampai ke Indonesia, cuma dengan sebutan yang berbeda-beda. Pas masuk di Indonesia, maka banyak mengadopsi nama-nama Islam. Kita yang hidup di Indonesia sudah tidak membedakan mana Muslim, mana kafir, tapi bersumber dari sebuah
disebut dengan kullukum ra'in. Makanya kita yang ada di Indonesia diadopsi dari kalimat ra'in, kita disebut dengan ra'iyah. Apa itu ra'iyah? Rakyat. Tatkala kita sudah menjadi rakyat, tak ada abid, tak ada sayyid, tak ada saudagar, tak ada lagi budak belian. Kita separah, namanya rakyat. Tatkala rakyat, maka mereka harus bersama membangun sebuah negara dalam istilah bahasa Arab yang disebut dengan musyarakah. Apa itu musyarakah? Kebersamaan. Masuk di Indonesia namanya masyarakat. Tatkala masyarakat berkumpul dalam sebuah tempat, ijlisu tafassahu fil majlis, maka tempat untuk berkumpulnya masyarakat disebut dengan majlis. Dan untuk mendapatkan kekuasaan, tidak dengan tojer sana tojer sini, sikut sana sikut sini, tetapi menggunakan sebuah tempat yang sedemikian indahnya, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, maka tempat disebut dikenal dengan istilah kursi. Di dalamnya harus ada wasyawirhum, itulah yang disebut dengan musyawarah. Daerah yang dikuasai oleh para wali disebut dengan istilah wilayah. Maka di Indonesia tidak ada lagi istilah kafir, tidak lagi ada istilah dunungan, mana budak, karena kita sudah terkenal dengan yang disebut istilah rakyat. Tatkala Indonesia tak ada lagi, kalau Eropa satu bangsa menjadi beberapa negara, Arab satu bangsa menjadi beberapa negara, tapi Indonesia satu negara terdiri dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, membentuk dalam sebuah negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.